Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Romo Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagas, monggo mas, silahkan duduk. Jeh Kiai, matur suwun, Bagas izin duduk sowan Kiai. Bagaimana kabar Romo Kiai? Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Alhamdulillah Mas Bagas, saya dalam keadaan sehat. Matur suwun mas. Mas Bagas kok tiba-tiba sudah ada di tempat ini? Jeh Yai, saya tadi diberitahu sama Mas Pandu, kalau Romo Yai sedang mampir minum kopi di luar. Romo Yai, mohon nasihat dan bimbingan untuk hari ini. Pangestunipun Romo Kiai. Baik mas, saya kali ini akan membahas tentang ruh di dalam diri sebagai wawasan ya mas. Pada diri manusia terdapat 9 jenis roh. Masing-masing roh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ke-9 macam roh yang ada pada manusia itu adalah 1. Roh idofi adalah roh yang sangat utama bagi manusia. Disebut juga jauhar awal suci karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Sering disebut nyawa karena bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Roh idofi merupakan sumber dari roh-roh lainnya pun akan turut serta. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu roh keluar dari raga, maka ruh idofi tetap akan tinggal di dalam jasad, raga, dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada irodat Allah atau kebatinan tinggi, tentu akan bisa menjumpai ruh idofi ini dengan penglihatannya. Wujudnya mirip diri sendiri, baik rupa maupun suara, serta segala sesuatunya. Bagai berdiri di depan cermin. Meskipun yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan ruh idofi yang satu ini. Alamnya ruh idofi berupa nur, cahaya terang benderang dan rasanya sejuk tenteram, bukan dingin. Tentu saja kita dapat menjumpainya bila sudah mencapai tingkat insan kamil. 2. Roh robani. Roh robani yang dikuasai dan diperintah oleh roh idofi. Alamnya roh robani ini ada dalam nur atau cahaya kuning diam tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hati pun terasa tenteram, tubuh tak merasakan apa-apa. 3. Roh rohani. Roh rohani ini pun juga dikuasai oleh roh idofi. Karena adanya roh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tak menyukainya. Roh rohani ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan roh rohani inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu. Yaitu, nafsu luwamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, nafsu mulhamah, mutmainah. Kalau manusia ditinggalkan oleh roh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Sebab semua nafsu manusia itu roh rohani yang mengendalikannya. Roh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Di mana pandangan kita tempatkan, di situ roh rohani berada. Maka, kalau manusia sudah bisa mengendalikan roh rohani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Sebelum kita dapat menjumpai roh rohani, terlebih dulu kita akan melihat bermacam-macam cahaya bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul roh rohani itu. 4. Roh nurani. Roh nurani ini dibawa pengaruh roh idofi. Roh nurani ini mempunyai pembawa sifat terang, menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau roh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap juga pikirannya. Roh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui roh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu akan menjadi tenteram, perilakunya pun baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan. Suka, sedih, bahagia dan menderita dipandang sama. 5. Roh Kudus atau Roh Suci. Roh Kudus atau Roh Suci juga dibawa kekuasaan roh idofi. Roh Kudus atau Roh Suci ini mempengaruhi orang yang bersangkutan untuk mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. 6. Roh rohmani. Roh rohmani disebut juga roh pemurah karena diambil dari kata rahman yang artinya pemurah, dibawa kekuasaan roh idofi pula. Roh rohmani ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi. 7. Roh jasmani. Roh jasmani yang juga dibawa kekuasaan roh idofi. Roh jasmani ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah,
segar. Bila roh jasmani ini keluar dari tubuh, maka jika ditusuk jarum pun tubuh tidak akan terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Roh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang. Misalnya, malas, suka setubuh, serakah, mau menang sendiri despe. 8 roh nabati. Roh nabati ini juga dibawa kekuasaan roh idofi, roh nabati yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. 9. Roh rewani. Roh rewani ialah roh yang menjaga raga kita, juga dibawa kekuasaan roh idofi. Bila roh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tidur. Bila masuk ke tubuh orang, akan terjaga. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Jadi kepergian roh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh roh idofi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh. Sangat dekat hubungannya dengan roh idofi. Semoga bermanfaat Mas Bagas. Masya Allah, Alhamdulillah Kiai, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ada 9 ruh di dalam tubuh manusia, dan idofi adalah roh utama dan sangat berperan penting. Terima kasih Yai atas nasihatnya. Nyuwun ridolan pangestunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas.